Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok G akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi Introduction to System Development and System Analysis. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Anggraini Puspita Dewi dengan NPM akhir 044 dan saya sendiri Marcella Lorsari dengan NPM akhir 056. Lalu ada Putri Pemina Wijayanti dengan NPM akhir 058. Lalu ada Nafis Rizky Rasyidi dengan NPM akhir 070 dan yang terakhir ada Ella Jeselia Neira dengan NPM akhir 077. Baik, selanjutnya akan bahaskan terkait dengan sistem development. Nah, di sini tuh the system development life cycle atau siklus pengembangan dalam sistem ya. Nah, di sini tuh ANN Christian itu mengatakan bahwa dia tuh adanya 5 langkah dalam pengembangan sistem atau SDLC ya, atau System Development Life Cycle. Nah, di sini yang pertama adalah sistem analisis. Nah, sistem analisis itu merupakan langkah pertama yang dimana dalam mengembangkan sistem adalah analisis sistem, dimana informasi diperlukan untuk membeli pengembangan dan memodifikasi sistem dikumpulkan. Yang kedua ada conceptual design atau perancangan konseptual. Nah, perancangan konseptual itu yang dimana itu selama perancangan konseptual perusahaan itu memutuskan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, tugasnya itu yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain yang sesuai, seperti membeli perangkat lunak, mengembangkan sendiri, atau mengalihdayakan pengembangan ke pihak lain. Kemudian kedua adanya physical design atau desain fisik. Nah, di sini tuh perusahaan itu menerjemahkan persyaratan desain konseptual yang luas dan berorientasi pada pengguna ke dalam spesifikasi perincian yang digunakan untuk membuat kode dan menguji program komputer, mendesain komputer, input output dan membuat file dan basis data dan lain-lainnya. Kemudian ada implementation and conversion atau mengimplementasi dan konversi. Nah, di sini tuh semua elemen dan aktivitas sistem bersatu dalam fase implementasi dan konservasi. Nah, rancangan implementasi dan konservasi sendiri itu dikembangkan dan diikuti. Perangkat keras dan perangkat lunak baru dipasang dan diuji. Karyawan itu dapat memperkerjakan dan dilatih atau yang sudah ada toleransi dan prosedur diuji dan dimodifikasi. Kemudian yang terakhir adanya operation and maintenance atau operasi dan pemeliharaan. Dan situ selama operasi dan pemeliharaan itu sistem baru ditinjau secara berkala dan dimodifikasi dibuat ketika muncul atau ketika dibutuhkan baru menjadi jelas. Baik, selanjutnya terkait dengan para pelaku atau a number of people must cooperate to successful develop and implement on IS. Nah, di sini itu sejumlah orang bekerja berhasil mengembangkan implementasi sistem informasi akuntansi. Number one adanya manajemen. Nah, manajemen itu peran sistem yang paling penting bagi manajemen adalah menekankan pentingnya melibatkan penggunaan dalam proses. Nah, memberikan dukungan dan dorongan untuk pengembangan dan menyelaraskan sistem dan strategi perusahaan. Kemudian ada user atau penggunaan itu mengaplikasi kebutuhan informasi mereka kepada pengembangan sistem. Kemudian ketiga ada Information System Steering Committee atau komite pengarahan sistem informasi. Nah, di sini tuh komite itu mengarahkan untuk tingkat eksekutif merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi yang terdiri dari manajemen tingkat tinggi. Kemudian adanya sistem analisis tim pengembangan proyek. Nah, di sini tuh proyek itu memiliki tim dari para analisis dan spesialis, manajer, akuntan dan penggunaan untuk memandu pengembangannya. Kemudian adalah computer programmer atau bisa disebut dengan analisis sistem dan pemrogram membantu penggunaan menentukan. Hal ini tuh kebutuhan informasi mereka itu mempelajari sistem yang ada dan merancang sistem baru dan menyiapkan spesifikasi yang digunakan untuk para komputer. Kemudian yang terakhir yaitu ada external player atau pemain eksternal. Nah, pelanggan, vendor, auditor, eksternal, dan entitas pemerintah berperan dalam pengembangan sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang merencanakan pengembangan sistem. Perencanaan memiliki keuntungan-keuntungan yang jelas. Perencanaan juga memungkinkan tujuan dan sasaran sistem disesuaikan dengan rencana strategis keseluruhan organisasi tersebut. Sistem-sistem lebih efisien, subsistem terkoordinasi, dan ada dasar yang kuat untuk memilih aplikasi baru untuk pengembangan.
Dua rencana pengembangan sistem yang diperlukan yaitu ada yang pertama, rencana pengembangan proyek. Sebuah rencana pengembangan proyek atau project development plan disiapkan oleh tim proyek, berisi sebuah analisa biaya manfaat, persyaratan pengembangan dan kebutuhan operasional atau orang, perangkat keras, perangkat lunak, dan keuangan, serta sebuah daftar aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengoperasikan aktivitas baru tersebut. Pengembangan sistem yang kedua yaitu rencana induk. Sebuah rencana induk atau master plan jangka panjang disiapkan oleh panitia pengarah sistem informasi, menentukan sistem tersebut akan berisi apa saja, bagaimana sistem akan berkembang, siapa yang akan mengembangkannya, bagaimana sumber daya yang dibutuhkan akan diperoleh, dan kemana sia tersebut ditunjukkan. Rencana induk menjelaskan status dari proyek-proyek dalam proses, memprioritaskan proyek yang direncanakan, menjelaskan kriteria yang digunakan untuk pemprioritasan, serta menyediakan jadwal pengembangan. Proyek dengan prioritas tertinggi dikembangkan lebih dulu. Sebuah jarak perencanaan 3 tahunan adalah biasa, dengan pembaruan rencana secara kuartalan atau bulanan. Berikutnya ada teknik-teknik perencanaan. Yang pertama ada Program Evaluation and Review Technique atau PART, mensyaratkan bahwa seluruh aktivitas serta contoh dan hubungan selanjutnya di antara aktivitas-aktivitas tersebut diidentifikasi. Aktivitas-aktivitas dan hubungannya digunakan untuk menggambarkan sebuah diagram PERT yang merupakan sebuah jaringan panah dan not yang merepresentasikan aktivitas-aktivitas proyek yang memerlukan sebuah pengeluaran waktu dan sumber daya serta penyelesaian dan inisiasi aktivitas-aktivitas. Yang kedua ada jalur kritis atau critical path. Jalur yang memerlukan jumlah waktu terbesar ditentukan. Jika segala aktivitas pada jalur kritis ditunda, maka seluruh proyek tertunda. Jika memungkinkan, sumber daya dapat dialihkan ke aktivitas-aktivitas jalur kritis untuk mengurangi waktu penyelesaian proyek. Dan teknik perencanaan ketiga yaitu sebuah bagan Gantt atau Gantt chart adalah sebuah bagan batang dengan aktivitas-aktivitas proyek di sisi kiri dan unit waktu di bagian atas. Keuntungan utama dari bagan Gantt adalah kemampuan untuk menunjukkan secara grafis seluruh jadwal bagi sebuah proyek besar dan kompleks, termasuk kemajuan untuk tanggal dan status. Kekurangannya adalah bahwa bagan tersebut tidak menunjukkan hubungan di antara aktivitas-aktivitas proyek. Nah, selanjutnya ini ada analisis kelayakan, yaitu seperti yang ditunjukkan pada gambar 22.1, studi kelayakan atau khusus bisnis disiapkan selama analisis sistem dan diperbarui seperlunya selama SDLC luasnya bervariasi. Untuk sistem skala besar, umumnya ekstensif, sedangkan untuk sistem desktop mungkin informal. Studi kelayakan disusun dengan masukan dari manajemen, akuntan, personalis sistem, dan pengguna. Pada titik keputusan utama, komite pengarah menilai kembali kelayakan untuk memutuskan apakah akan mengakhiri proyek, melanjutkan tanpa syarat, atau melanjutkan jika masalah tertentu diselesaikan. Keputusan awal atau tidak pergi sangat penting karena setiap langkah SDLC berikutnya membutuhkan lebih banyak waktu dan komitmen moneter. Semakin jauh proyek pembangunan, semakin kecil kemungkinannya untuk dibatalkan jika studi kelayakan yang tepat telah disiapkan dan diperbarui. Meskipun jarang, sistem telah dibatalkan setelah implementasi karena tidak berfungsi atau gagal memenuhi kebutuhan organisasi. Nah, selanjutnya ini dalam model penganggaran modal, manfaat dan biaya diperkirakan dan dibandingkan untuk menentukan apakah sistem tersebut menguntungkan biaya. Sistem manfaat dan biaya yang tidak mudah diukur, diperkirakan dan dimasukkan. Jika mereka tidak dapat diperkirakan secara akurat, mereka didaftarkan dan kemungkinan serta dampak yang diharapkan pada organisasi dievaluasi. Manfaat berwujud dan tidak berwujud termasuk penghematan biaya, peningkatan pelayanan pelanggan, peningkatan produktivitas, peningkatan pemrosesan data, pengambilan keputusan yang lebih baik, kontrol manajemen yang lebih baik, dan peningkatan kepuasan kerja dan peningkatan moral karyawan.
Nah, selanjutnya berikut ini adalah 3 teknik penganggaran modal yang umum digunakan. Yang pertama, periode pengembalian. Periode pengembalian yaitu adalah jumlah tahun yang diperlukan agar tabungan bersih sama dengan biaya awal investasi. Proyek dengan periode pengembalian terpendek biasanya dipilih. Yang kedua, nilai sekarang bersih yaitu atau NPV. Semua perkiraan arus kas masa depan didiskon kembali ke awal menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan nilai waktu uang. Biaya pengeluaran awal dikurangi dari arus kas yang diskon untuk mendapatkan nilai sekarang bersih yaitu atau NPV. NPV positif menunjukkan alternatif tersebut layak secara ekonomi. NPV positif tertinggi biasanya dipilih. Yang ketiga ada tingkat pengembalian internal atau IRR. Tingkat pengembalian internal yaitu IRR adalah tingkat bunga efektif yang menghasilkan NPV 0. IRR proyek dibandingkan dengan tingkat minimum yang dapat diterima untuk menentukan penerimaan atau penolakan. Proposal dengan IRR tertinggi dipilih secara umum. Pembahasan mengenai analisis sistem. Jadi untuk menganalisis sistem kita pertama dapat melakukan penyelidikan awal. Nah, investigasi awal dilakukan untuk menyaring permintaan pengembangan sistem. Sifat pasti dari masalah itu harus ditentukan. SIA itu berguna ketika masalah muncul akibat kurangnya informasi, tidak dapat diaksesnya data dan pemrosesan data yang tidak efisien. Nah, investigasi awal ini harus menentukan kelayakan proyek serta biaya dan manfaat awal, dan harus merekomendasikan apakah akan memulai proyek seperti apa yang diusulkan, memodifikasinya atau meninggalkannya. Nah, proposal untuk melakukan analisis sistem itu disiapkan untuk proyek yang disetujui. Proyek tersebut diberi prioritas dan ditambahkan ke rencana induk. Itu mengenai survei sistem. Nah, survei sistem ini adalah studi ekstensif terhadap AIS yang saat ini memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu yang pertama, mendapatkan pemahaman tentang operasi, kebijakan, prosedur, dan arus informasi perusahaan, kekuatan dan kelemahan AIS, serta perangkat keras, perangkat lunak, dan personel yang tersedia. Kemudian melakukan penilaian awal terhadap kebutuhan pemrosesan saat ini dan masa mendatang, serta menentukan tingkat dan sifat yang diperlukan. Kemudian mengembangkan hubungan kerja dengan para pengguna dan membangun dukungan untuk AIS. Kemudian yang terakhir, mengumpulkan data yang mengidentifikasi kebutuhan pengguna, melakukan analisis kelayakan, dan membuat rekomendasi kepada manajemen. Nah, data tentang AIS ini dikumpulkan dari karyawan dan dari dokumentasi seperti bagian organisasi dan manual prosedur. Nah, sumber eksternal meliputi konsultan, pelanggan, dan pemasok, asosiasi industri, dan lembaga pemerintah. Keuntungan dan kerugian dari 4 metode umum pengumpulan dapat dirangkum di dalam tabel. Nah, di sini terdapat gambar yang menunjukkan urutan langkah yang biasanya dilakukan dalam sebuah proyek pengembangan sistem. Nah, yang pertama kita nanti akan melakukan initial investigation atau investigasi awal, yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan melalui pengembangan sistem. Kemudian survei sistem, yaitu memahami secara mendalam bagaimana sistem yang ada saat ini itu bekerja. Kemudian kita akan melakukan studi kelayakan, yaitu dengan melakukan analisa kelayakan yang lebih mendalam, terutama dari segi biaya dan manfaat ekonomi. Kemudian ada information needs and system requirement, yaitu kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, yang nantinya akan menyampaikan hasil analisis kepada manajemen. Oke, di sini ada gambar yang merupakan perbandingan keuntungan dan kerugian metode pengumpulan data. Nah, tabel ini memberikan perbandingan antara 4 metode umum yang digunakan dalam mengumpulkan data. Yang pertama itu ada wawancara. Nah, keuntungan ini untuk menggali jawaban mengapa, melakukan penelitian lebih lanjut, mengklarifikasi pertanyaan, membangun hubungan positif, dan meningkatkan penerimaan terhadap sistem. Nah, untuk kerugiannya membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar serta rentan terhadap bias pribadi atau kepentingan pribadi yang dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat. Kemudian ada kuesioner. Nah, di sini untuk keuntungan kuesioner itu
pengisi itu bersifat anonim, tidak memakan waktu, murah, dan memberikan waktu lebih bagi responden untuk berpikir. Namun, kerugiannya itu tidak memungkinkan pertanyaan mendalam, tidak dapat melakukan tindak lebih lanjut, interpersonal, impersonal, dan seringkali diabaikan atau diisi secara dangkal. Untuk kegiatan observasi, keuntungannya itu memverifikasi bagaimana sistem benar-benar bekerja, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sistem. Nah, kerugiannya yaitu membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar, sulit diinterpretasikan dengan benar, dan orang yang diamati mungkin mengubah perilaku mereka. Kemudian ada dokumentasi sistem. Nah, di sini menjelaskan bagaimana sistem seharusnya bekerja, memudahkan tinjauan dan analisis dalam bentuk tertulis. Namun, kerugiannya yaitu membutuhkan waktu, mungkin tidak tersedia ataupun sulit ditemukan. Nah, setiap metode itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan metode yang tepat tergantung tujuan penelitian, sumber data yang tersedia, dan jenis data yang ingin diperoleh. Selanjutnya kita akan melakukan studi kelayakan. Nah, pada tahap ini, analisis kelayakan itu menyeluruh yang dibahas sebelumnya di dalam bab ini dilakukan untuk melakukan kelayakan proyek. Analisis kelayakan diperbarui secara berkala seiring dengan berjalannya proyek dan biaya serta manfaatnya menjadi lebih jelas. Kemudian yang selanjutnya ada kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Nah, proses penentuan persyaratan informasi sulit dilakukan karena banyaknya jumlah dan variasi informasi. Banyak proyek gagal karena persyaratan sistem tidak memadai, tidak akurat, ataupun ketinggalan zaman. Keberhasilan sistem ini bergantung pada kemampuan untuk mengatasi kendala organisasi seperti persyaratan lembaga pemerintah, kebijakan manajemen, dan kurangnya staf yang berkualifikasi. Nah, meminimalkan kendala ini diperlukan untuk memaksimalkan kinerja sistem. Nah, ada 4 strategi yang dapat digunakan untuk menentukan persyaratan AIS. Yang pertama itu kita tanyakan pada pengguna apa yang mereka butuhkan. Kemudian kita juga dapat menganalisis sistem eksternal, kemudian memeriksa sistem yang ada, dan terakhir kita dapat membuat prototipe. Oke, nah kita masuk ke langkah terakhir yaitu laporan analisis sistem. Nah, laporan ini menyiapkan laporan analisis sistem untuk meringkas dan mendokumentasikan aktivitas analisis. Keputusan lanjut atau tidak lanjut itu dibuat hingga 3 kali selama analisis sistem. Yang pertama, selama investigasi awal untuk menentukan apakah akan melakukan survei sistem. Kemudian yang kedua, di akhir studi kelayakan untuk menentukan apakah akan melanjutkan ke fase persyaratan informasi. Dan yang ketiga adalah setelah fase analisis selesai untuk memutuskan apakah akan melanjutkan ke desain sistem konseptual. Di sini saya menjelaskan tentang behavioral aspect of change atau aspek perilaku dari perubahan. Yang pertama ada why behavioral problem occur atau mengapa masalah perilaku terjadi. Nah, pandangan seseorang terhadap perubahan, baik atau buruk, biasanya tergantung pada bagaimana orang tersebut secara pribadi terpengaruh oleh perubahan tersebut. Manajemen memandang perubahan secara positif jika perubahan tersebut meningkatkan keuntungan atau mengurangi biaya. Karyawan memandang perubahan yang sama sebagai hal yang buruk jika pekerjaan mereka diberhentikan atau terkena dampak negatif. Untuk meminimalkan reaksi perilaku yang merugikan, kita harus memahami mengapa resistensi itu terjadi. Kedua ada how people resist change atau bagaimana orang menolak perubahan. Masalah perilaku dimulai ketika orang mengetahui bahwa sebuah perubahan sedang dipertimbangkan. Resistensi awal seringkali tidak ketara, dimanifestasikan dengan kegagalan memberikan informasi kepada pengembang, keterlambatan, atau kinerja di bawah standar. Masalah perilaku yang besar sering terjadi ketika sistem baru diimplementasikan dan perubahan menjadi kenyataan. Fokus 22.4 menjelaskan resistensi yang dialami oleh DoD. Resistensi sering kali mengambil salah satu dari 3 bentuk. Yang pertama ada agresi, proyeksi, atau penghindaran. Ketiga ada preventing behavioral problem atau mencegah masalah perilaku. Yang pertama
mendapatkan dukungan manajemen. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, melibatkan pengguna. Yang keempat, menghilangkan ketakutan dan tekankan peluang baru. Yang kelima, hindari emosionalisme. Yang keenam, berikan pelatihan. Yang ketujuh, periksa kembali evaluasi kinerja. Dan yang kedelapan, jaga agar jalur komunikasi tetap terbuka. Yang kesembilan, uji sistem. Yang kesepuluh, buatlah sistem yang sederhana dan manusiawi. Dan yang terakhir, yang kesebelas, kendalikan ekspektasi pengguna. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami tampilkan. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.